Tiba-tiba saja Hyo memanggil Bunny yang sedang bersama dua pria tampan itu dan menggunakan alasan kemejanya untuk terus bertemu. Dan tak menunggu lama, Bunny pun segera memberikan kemeja. Jadi kini mereka sudah tak ada alasan lagi untuk saling bertemu. Jaehyul terlihat kesal, sedangkan Bunny merasa lega. Tapi baru saja dikatakan begitu, ternyata keduanya harus bertemu karena sama-sama menjadi perwakilan di departemen masing-masing. Bani berpura-pura memperkenalkan diri seolah ini adalah pertemuan pertama mereka. Rapat pun berjalan, malah sekali Bani melihat mukanya Jaehyul lagi. BEM berencana mewawancarai alumni yang terkenal, jadi mereka ingin mewawancarai Jae alias Cho Arang. Jaehyul tambah bete mendengar nama itu. Ditambah setelah rapat, malah mereka minum-minum bersama. Bunny dan Jaehyul pun kalah permainan, jadilah mereka harus melakukan love shot. Tapi Bunny kena senggol Ajuma. Adegan pun menjadi dramatis dan slow motion karena Jaehyul menangkap tubuhnya Bunny. Namun Bunny malah refleks menyundulnya. Jadilah pipi Jaehyul nyut-nyutan. Dan semuanya sudah mabuk berat lalu berpamitan. Tinggallah Bunny dan juga Jaehyul, namun ada saja nasib sialnya. Karena niat Jaehyul menarik tubuhnya Bunny takut kena kendaraan. Yang terjadi malah bajunya Bunny terkena cipratan dari mobil itu. Bunny kesal sekali, pokoknya benci pada yang namanya Hwang Jaehyul. Cha Ji-won selalu menjadi pendengar yang baik bagi curhatannya Bunny. Melihat Bunny yang murung, ia pun menjadi model bagi teman-temannya. Pria yang sungguh semanis musim semi. Tak lama seorang datang katanya karena ingin bertemu Bunny. Bunny pun langsung tersipu. Ia juga mengemukakan sebagai bagian dari BEM kampus. Bunny berniat ingin mewawancarai Cho Arang sebagai alumni yang sukses. Dan Cho Arang pun setuju karena yang memintanya adalah Bunny. Gombalan Cho Arang mah bisa aja nih. Segala juga menepuk rambutnya Bunny. Jaehyul juga ternyata melihat kejadian itu. Dan si manis Cha Ji-won mengajak Bunny untuk membantu memilihkan kado ulang tahun untuk adik tercintanya. Karena sesama seorang gadis. Tapi lagi-lagi malah bertemu dengan Jaehyul di toko itu. Jaehyul merasa tersaingi. Apalagi saat tahu Cha Ji-won itu adalah cucu dari grup Chaeon. Sesuai prediksi, adik Ji-won begitu sangat menyukai kado yang dipilihkan Bunny. Ji-won pun tersenyum penuh arti. Dan kabar membahagiakan karena timnya Jaehyul memenangkan kompetisi. Untuk itu mereka pun memulai menyewa studio agar mempermudahkan pekerjaan mereka. Namun siapa sangka studionya bersebelahan dengan studio Cho Arang. Wah, pesaing Jaehyul semakin dekat saja. Jaehyung pun langsung kesal. Diketahui jika Jaehyul sepertinya tak memiliki hubungan dekat dengan ibunya karena Jaehyul juga memutuskan untuk tinggal sendirian di apartemen. Ibunya ini sepertinya doyan gonta-ganti pasangan. Teringat kejadian dulu di mana Jaehyul telah dibohongi ibu. Nyatanya malah sibuk berkencan dengan seorang pria. Wawancara dengan Jae pun dimulai di studionya. Bunny benar-benar terpesona deh dengan segala hal tentang Jae. Namun sungguh tak diduga karena Jaehyul memergoki Jae sedang mesra dengan gadis BEM yang lain. Wah, aura Jaehyul langsung menyeramkan. Sungguh mencurigakan si Jae ini. Sungguh manis mulutnya si Jae. Ia mengundang Bunny sendirian ke studionya di pertemuan selanjutnya. Dan karena sudah selesai wawancara, yang lain kabur, tak ingin beres-beres. Jadilah terpaksa Bunny dan Jaehyul yang beberes berdua saja. Tapi ada saja kejadian konyol jika mereka sedang berdua. Tiba-tiba pintu terkunci. Ditambah kiri Bunny malah kebelet PUP. Heboh bener, sungguh tak bisa ditahan lagi. Jaehyul jadi buru-buru dan memukul pintu dengan alat yang ia temukan. Dipukul sekuat tenaga dan berkali-kali hingga akhirnya berhasil juga. Bunny pun segera kabur. Sungguh kejadian yang memalukan. Pokoknya Jaehyul tak boleh mengatakan pada siapapun. Bunny baru menyadari jika Jaehyul terluka, jadi ia pun segera memakaikan plester luka.
waktu yang pas. Jadi Jaehyun mengatakan untuk Bunny tidak boleh berkencan dengan Jae karena auranya terlihat tidak baik. Tentulah Bunny mana mau mendengarkan kalimatnya Jaehyun. Esok harinya model untuk kelasnya Bunny sedang sakit dan tiba-tiba Jaehyun muncul di hadapannya. Jadilah Bunny ngide menggantikannya dengan Jaehyun. Jaehyun ya tentu ragu karena ini pertama kalinya. Namun seolah diremehkan oleh Jiwon dan tak terima, Jaehyun pun langsung bergaya bak model profesional. Gantengnya. Semua memulai sketsanya dan semakin dilihat, Bunny malah mulai berangan-angan lagi. Sungguh tampan dan tatapan yang seolah hanya menatap pada dirinya. Tapi buru-buru Bunny menyadarkan diri. Tak lama Bunny mendapatkan telepon dari Jay meminta lusa untuk bertemu di studionya. Tentu Bunny mah ya mau-mau saja. Ternyata Jaehyun juga mendengarkan percakapan itu. Lalu Jiwon tiba-tiba saja ikut ke pesta piyamanya Bunny dengan teman-teman. Dan Jiwon juga membawakan makanan yang sangat mewah. Kenapa Jiwon jadi ikut-ikutan? Ternyata tadi siang, Jiwon ini yang sudah dianggap sebagai teman dekat oleh Bunny, diajak oleh Bunny untuk ikut ke pesta piyama bersama teman-teman. Lalu di sana mereka membahas kedekatan Bunny dengan Jae. Entahlah tatapan Jiwon ini bagaimana. Sebenarnya suka tidak sih sama Bunny? Dan waktu pun tiba. Bunny berdandan cantik sekali hari ini. Ia lalu bertanya rambut yang bagaimana yang bisa membuatnya terlihat cantik kepada Jiwon. Jiwon pun memberikan pendapatnya sambil mesem-mesem sendiri. Bunny dan Cheorang lalu bertemu di studio dan ya mesra-mesraan lah ya. Cheorang tentulah ambil kesempatan. Sedangkan di sebelah Jaehyun jadi mumet sendiri. Ia tak bisa fokus karena kini di studionya Cheorang sedang ada Bunny. Ia membayangkan keduanya bermesraan saja sudah bikin Jaehyun kesal. Jadilah ia ngide sengaja salah nomor studio untuk memesan makanan. Puas banget deh pokoknya bisa mengganggu Cheorang dan Bunny. Jaehyun lalu dengan serius mendengarkan rekaman suara, mencari suaranya Cheorang, dan tiba-tiba ia mengepalkan tangannya lalu segera berlari. Sedangkan Arang ini memang pintar sekali menggoda seorang wanita. Pokoknya Bunny dibuat kelepek-kelepek di taman yang indah itu. Dan lagi-lagi saat sedang PDKT begini, tiba-tiba saja Jaehyun datang dan langsung menarik Bunny, memaksanya untuk mengajak pulang. Seorang pun hanya menatap dalam-dalam dan episode 3 berakhir di situ.